kalau untuk kinerja sendiri memang kita bisa lihat bahwa kinerja dari rata-rata reksadana, baik reksadana saham, campuran maupun pendapatan tetap itu kan mengalami penurunan, terutama untuk yang reksadana saham mengalami penurunan signifikan. Penurunan ini tentu saja mengikuti penurunan dari kelas aset dasarnya, yaitu kita lihat sendiri indeks harga saham gabungan juga turun sampai lebih dari 20% di awal tahun 2020 ini. Sementara pada saat yang sama indeks obligasi, baik obligasi pemerintah maupun korporasi juga kesulitan ya karena tertekan aksi jual di awal tahun 2020 ini. Jadi memang untuk awal tahun ini memang penurunannya rata-rata terjadi untuk seluruh kelas aset. Nah, dari sisi sentimen-sentimen kita bisa lihat bahwa memang terutama penurunan ini terjadi karena kekhawatiran perlambatan perekonomian sebagai dampak dari merebaknya virus corona ini, gitu kan. Nah, pemerintah sudah mengambil banyak langkah yang saya rasa positif ya untuk membantu untuk nomor satu mengatasi masalah penyebaran virus ini, dan yang nomor dua juga untuk mengatasi dampak ekonomi sebagai akibat dari merebaknya virus ini ya. Hanya saja di sisi lain investor ya, terutama investor asing kita melihatnya itu masih merasa khawatir terhadap prospek ekonomi bukan hanya Indonesia saja tapi juga global. Nah, dalam kondisi tersebut apa yang terjadi ya, langkah logisnya adalah istilahnya flight to safety atau beralih ke aset yang lebih aman. Dalam kasus ini adalah aset-aset dalam mata uang US dollar seperti itu. Nah, itu yang membuat tekanan terhadap pasar modal kita dan pada ujungnya kepada reksadana di Indonesia. Pak Edward, tapi kalau kita lihat dari catatan saya secara year to date, rata-rata return reksadana secara year to date ini, kalau reksadana saham ini sudah terpangkas 27,87%, terbesar bahkan melebihi begitu dari indeks harga saham gabungan yang menjadi acuannya yang secara year to date 26,61% pada periode yang sama. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, baik. Kita perlu tahu bahwa untuk reksadana saham itu alokasinya itu kalau dari pengamatan kami sebagian besar itu ke saham-saham dengan kapitalisasi yang lebih besar. Ya, sebagai perbandingan memang indeks harga saham gabungan kinerjanya sedikit di atas daripada reksadana saham. Nah, namun mungkin bisa jadikan perbandingan bahwa indeks LQ45, jadi 45 saham yang blue chip yang kapitalisasinya paling besar di bursa kita itu turun jauh lebih dalam daripada IHSG, yang mana reksadana saham itu lebih ngikut ke yang saham-saham blue chip itu tadi gitu. Tapi kalau kita lihat juga Pak Edward bahwa mungkin bisa Anda mengkonfirmasi soal nilai rata-rata return reksadana saham yang terendah sejak tahun 2008. Kapan itu Pak? Oke, kalau sejak tahun 2008 boleh bilang awal tahun ini ya memang yang paling rendah sih ya. Jadi sebelum-sebelumnya juga terjadi penurunan-penurunan, tapi tidak pernah sampai kita baru jalan baru 3 bulan lebih sedikit sudah turun sampai lebih dari 20%. Jadi tahun ini yang paling parah sih.